Kalau kita total ya, hasil yang saya peroleh CS01 628 piece, CS02 417 piece, CS03 319 piece, total terjual 1364 piece. Ini teman-teman bisa foto ya, agar teman-teman bisa dapat insight-nya. Oke, baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Jose Rizal di video kali ini. Dan di video kali ini saya akan membagikan seperti yang saya sudah sampaikan di Instagram, saya sudah post, dan juga saya sudah bagikan di grup Telegram, juga di channel Telegram saya, bahwa saya akan berbagi insight saya di bulan Juli sampai dengan Agustus ya, kurang lebih 1 bulan lebih ya, hampir menuju 2 bulan, dimana untuk salah satu produk saya mendapatkan omset 300 juta sekian. Nah, itu saya ingin berbagi insight buat teman-teman semua di video kali ini. Oke, dan sebelumnya buat teman-teman yang mungkin baru saja ketemu video saya atau Anda baru saja melihat video saya banyak berbagi buat teman-teman semua kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan yang namanya ilmu seputar dengan Facebook Ads, kemudian juga dropship, landing page, email marketing, teknik closing, dan berbagai macam ilmu menarik lainnya seputar dengan bisnis online. Teman-teman bisa melakukan yang pertama adalah subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan update terbaru. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak nyalakan lonceng, teman-teman nggak akan mendapatkan notifikasi ketika saya update ilmu baru di YouTube. Nah, kemudian juga ada di channel Telegram dan di grup Telegram. Teman-teman bisa lihat di linknya di kolom deskripsi di bawah video ini, teman-teman lihat, atau ada di pin komen di bawah ya. Atau misalnya teman-teman ingin mendapatkan update setiap hari materi-materi lainnya, teman-teman bisa follow Instagram Jose Rizal Jo. Semua linknya ada di kolom deskripsi ataupun di pin komen di bawah. Oke, nah kita akan bicara pada hari ini yaitu tentang case di mana saya berhasil mendapatkan omset 306.900.000 hasil menggunakan 5 ilmu ini atau 5 strategi ini. Apa itu? Yang pertama adalah produk laris, yang kedua adalah Facebook Ads, yang ketiga landing page, yang keempat email marketing, yang kelima teknik closing. Kalau teman-teman sering menonton YouTube saya, juga sering menerima sharing dari saya di grup atau di channel ataupun di email, teman-teman akan tahu bahwa saya banyak sekali membahas 5 hal ini. Kenapa? Karena 5 hal ini adalah 5 hal atau 5 ilmu, 5 strategi yang pasti teman-teman akan butuhkan mau tak mau ketika teman-teman ingin berjualan online. Ya, oke. Nah, saya ingin men-share bahwa untuk penjualan yang terjadi di bulan Juli sampai Agustus itu, di mana saya menjual produk dengan harga jualnya adalah Rp225.000, teman-teman bisa lihat ini ya. Kemudian juga modal atau harga kulakan dari produk tersebut adalah Rp100.000. Margin profit yang diambil Rp125.000. Produknya merupakan produk saya, produk fisik ya, bukan digital. Terjual dari tanggal 5 Juli sampai 30 Agustus kemarin 1.364 pieces, di mana total omsetnya adalah Rp306.900.000. Kalau total profit itu Rp170.500.000 sekian ya. Nah, bagaimana sih caranya sampai saya dan tim saya ya bisa mendapatkan hasil seperti ini? Jadi ketika saya ngiklan, ada tim saya di bawah yaitu CS yang melayani leads yang masuk. Nah, kalau teman-teman lihat, saya menjalankan campaign FB Ads, teman-teman lihat ya. Iya, ini adalah campaign FB Ads ya, campaign yang saya mainkan teman-teman, di mana saya menggunakan atau alur yang saya gunakan, saya tetap menggunakan yang namanya email marketing. Jadi saya untuk frameworknya di sini, di mana ketika orang masuk landing page, mereka itu akan disodorkan seperti form untuk mengisi nama, kemudian atau email ataupun nomor WhatsApp mereka. Jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat, ini saya menjalankan campaign kemarin ya. Ini dari tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus. Kalau teman-teman lihat ini ya, di sini saya mendapatkan ya ada 4.818 leads, dan yang terjadi pembeliannya adalah 1.112 pembelian. Nah, ini itu saya memainkan dalam 3 ad set kalau teman-teman lihat di sini. Ya, teman-teman lihat di mana ada klik outbound ke tengah halaman landas, jadi orang yang mengklik iklan sampai dengan masuk dalam landing page. Kemudian akhirnya yang mengisi email itu adalah 4.818, dan dalam kurang lebih 1 bulan lebih ya hampir 2 bulan sih,
itu pembeliannya ada 1112. Ini pembelian yang terekam di dalam pixel per case di website. Jadi sebenarnya pembeliannya lebih karena ada yang melakukan repeat order dan ada yang secara manual via admin, jadi mereka udah nggak masuk ke website lagi. Ya, oke, jadi seperti itu saya menjalankan campaign Facebook Ads. Dan kalau teman-teman lihat ini laporan CS, di mana saya untuk produk ini menggunakan 3 CS. Yang pertama, Anda lihat ini CS01, periode 5 Juni di 30 Agustus, closing 628 pitches, omset Rp141.300.000. Oke, itu CS1. Kemudian CS2, ini periode penjualan 5 Juni 30 Agustus 2020, closing 417 piece, omset 93.825.000 ya. Kemudian CS3 ini oke baru kemarin Pak, penjualan 5 Juni 2020 sampai 30 Agustus 2020, closing 319 piece, omset 71.775.000. Ya, oke, ini 3 CS, mereka memberikan laporan ke saya dan itu adalah SOP yang harus mereka lakukan. Kalau kita total ya, hasil yang saya peroleh CS01 628 piece, CS02 417 piece, CS03 319 piece, total terjual 1364 piece ya. Omset 1364 pieces dikali 225.000. Ingat ini ada penambahan karena ada yang melakukan order secara manual, mereka nggak masuk ke web lagi. Dikali 225.000 jadinya 306.900.000 rupiah. Kalau total profit ya, jadi omset dikurangi dengan harga modal, saya ketemunya di 170.500.000 rupiah. Ya, oke, ini belum ads, dan ads itu nanti saya beritahukan ke teman-teman sebentar ya. Oke, kemudian langsung aja. Nah, seperti juga member kelas online di bulan Agustus mereka terus berproses teman-teman ya, dimana ada yang tembus omset 112 juta. Ini dia dropship dari Shopee, barangnya dari Shopee kemudian diiklankan menggunakan Facebook Ads. Jadi dia nggak nyetok barangnya ya. Oke, kemudian berikutnya ada juga di kelas online yang dapat profit 42.160.000 dalam 1 bulan. Ini teman-teman bisa lihat ya, mereka memberikan laporan dan ini adalah format yang mereka harus kirimkan ke saya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada juga nih yang menerapkan case 300 juta pertama dari, bukan 300 juta yang video ini ya, bukan ya, tapi ada case 300 juta dari iklan lokal. Nah, ini dia sudah bisa menerapkan. Videonya ada di Instagram. Coba teman-teman lihat. Mas Arifin ya, Mas Arifin asal Kebumen. Ini dia dapat omset 225 juta dan dia membeli lahan karena dia berbisnis kuliner ya. Dari hasil dia belajar di kelas online. Kemudian juga berikut nih ada yang ngasih laporan di grup VIP 6. Kebanyakan yang ngambil 5 kelas di sini yang masuk ya, dimana dia profit 47,2 ya, 47,2 juta nih maksudnya di sini. Ini member kelas online. Kemudian ada lagi nih, ada lagi yang masih dropship, bisa closing 658 piece, omset 119.851.500 rupiah. Oke, langsung aja ya. Jadi itu progres member kelas dan bagaimana caranya teman-teman mempraktekkan apa yang saya sudah praktekkan di sebulan yang lalu. Yang teman-teman perlu siapkan selalu yang pertama ya, kalau teman-teman lihat video saya selalu bicara mengenai produk laris. Ya, iya, jelas karena Anda nggak bisa melakukan suatu campaign yang masif atau Anda ingin nge-scale kalau produknya tidak bernyawa laris. Agar nggak bingung, teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, saya udah banyak bicara mengenai produk laris. Kemudian yang kedua adalah landing page. Yang pasti teman-teman harus memiliki landing page karena di situ kita akan menginstal pixel, kita juga bisa naruh formnya di situ. Yang kemudian adalah rute sukses FBS 1.0 2.0. Ini apa sih? Ini adalah alur bagaimana teman-teman mulai dari menjalankan campaign FBS, mulai dari testing, optimizing, kemudian scaling. Dan saya sudah membuat sampai 2 versi, 1.0, 2.0. Ini adalah kalau saya katakan materi jantung di kelas ya. Jadi kalau nggak praktekkan materi ini, Anda nggak bisa menghasilkan. Jadi di kelas online mereka menggunakan rute sukses. Kemudian email autoresponder atau menggunakan software. Nanti saya jelaskan sebentar nanti. Ada juga teknik closing. Ya, oke, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut. Nah, ini lanjut seperti apa sih strategi yang saya gunakan. Nah, ini saya nggak terlalu panjang lebar, saya langsung ke strateginya. Jadi pertama, ini teman-teman bisa foto ya, agar teman-teman bisa dapat insight-nya. Yang pertama, sekali lagi, produk laris selalu ini adalah ujung tombak kita. Kita nggak bisa mendapatkan winning campaign kalau kita nggak dapat winning produk gitu kan. Jadi ini pastikan dulu produk laris. Nah, di sini ada landing page. Saya udah kasih keterangan winning LP. Maksudnya winning LP apa adalah landing page yang kita udah tes terus winning. Artinya
dari segi leads yang masuk ketika menggunakan LP tersebut itu menghasilkan leads yang banyak gitu ya. Itu dinamakan winning landing page. Di situ juga termasuk winning offer juga di situ. Oke. Kemudian kita nanti akan menggunakan yang namanya email marketing ya. Ini selalu saya ulangi ya, email marketing. Kemudian kita juga ya termasuk dalamnya autoresponder ini. Kemudian juga kita menggunakan WhatsApp sebagai sarana. Kemudian sarana untuk untuk follow up. Kemudian juga kita harus menggunakan teknik closing agar leads yang masuk tidak terbuang dengan percuma. Kita harus menjalankan teknik closing ya, sequence-nya. Kemudian juga di sini membuat konten. Teman-teman harus bisa bikin konten email atau email swipe di sini ya. Baru sama di sini CS teknik closing. Nah, bagaimana sih alurnya? Jadi begini, nanti saya akan jelaskan secara visualnya sebentar. Ini saya bicara soal framework dulu ya. Yang pertama adalah Anda iklankan mereka masuk dalam landing page. Di sini kita nggak pakai button WhatsApp di sini. Kita ngasihnya di sini adalah form. Ya, form, tapi saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga, saya menggunakan custom sendiri ya di sini. Kemudian setelah mereka mengisi, misalnya di sini bisa minta contohnya nama, kemudian nomor WhatsApp. Buat apa sih yang saya jelaskan nih? Jadi ketika mereka mengisi nama, nomor WhatsApp, mereka akan masuk di data mereka, nomor WhatsApp mereka sama email mereka akan masuk data kita gitu loh. Entah mereka belum melakukan pembelian, pokoknya datanya mereka udah masuk dulu di kita gitu loh. Kenapa? Ini keperluan nanti kita bisa yang namanya follow up baik nanti via autoresponder ataupun kita follow up via WhatsApp. Karena kita udah punya data mereka. Di sini penting banget. Ya, mungkin kalau teman-teman nanti menggunakan WhatsApp kan kadang-kala ada leads yang terbuang ya. Nah, dengan kita filter seperti ini itu bisa kita menambah leads lebih banyak lagi dan biasanya lebih serius lagi. In case di produk-produk tertentu ya dan di market-market tertentu. Jadi nggak bisa juga Anda berpikir bahwa oh iya pakai form nanti serius-serius semua. Nggak juga, tergantung produknya, tergantung juga marketnya, audiensnya. Ya, jadi ketika mereka masuk, oke, misalnya nama, email, dan lain sebagainya, Anda bisa setting di formnya. Kemudian nanti ketika dia masukin nama email, dia akan langsung tersave sebagai database kita gitu loh. Oke. Setelah dia tersimpan database-nya, itu akan ada WhatsApp redirect yang langsung menuju ke orangnya. Bayangin di sini kita udah dapat datanya, kemudian juga itu kayak dikirimin WhatsApp redirect ke orangnya. Jadi kita dapat datanya kita simpan, namun WhatsApp ini yang langsung redirect menuju ke customersnya. Oke. Nah, di sini teman-teman ketika mereka lead sudah masuk, teman-teman bisa melakukan closing. Teknik closing. Jadi mereka nanya-nanya sampai mereka beli. Nah, di sini kemudian juga ini kan sudah masuk list database ya. Artinya sudah masuk nama, email mereka. Nah, di sini kalaupun mereka Anda menjalankan sequence WhatsApp dan tidak closing juga karena kan ada customer life cycle atau life cycle dari buyer itu. Maksudnya mereka itu butuh waktu berapa hari sampai mereka beli. Kan ada juga orang-orang yang mungkin di fase tertentu yang mungkin perlu diedukasi dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa menjalankan yang namanya autoresponder email. Artinya, teman-teman bisa melakukan follow up ke email mereka ataupun sekalian ke WhatsApp mereka agar mengingatkan mereka untuk beli. Dan kita melakukan follow up mereka dengan konten. Jadi kita harus bisa membuat konten ya. Jadi ketika mereka sudah masuk di sini kan kita mau follow up ya. Jadi ketika kita follow up, kita bisa follow up dengan konten yang kita kirimkan via email. Mungkin konten pertama Anda perkenalan, Anda siap produk apa gitu, dan Anda menyelesaikan masalah apa. Yang kedua Anda bisa mungkin kasih konten, contohnya konten menjelaskan produk Anda. Yang ketiga mungkin testimoni. Keempat mungkin adalah trigger bonus sampai dengan mereka melakukan pembelian. Dan ini bisa kita atur suka hati kita mau jalankan 1 sampai 7 atau 14 hari tergantung gitu loh. Nanti ini akan redirect juga. Call to action di emailnya adalah mereka menuju LP. Kemudian di dalam landing page juga sudah dikasih button WhatsApp sehingga ketika mereka menghubungi CS bisa melakukan teknik closing. Oke, jadi begitu alur strateginya. Kalau saya jelaskan seperti ini teman-teman. Oke, saya menggunakan untuk autoresponder, saya menggunakan 2 ya. Yang pertama ada kirim email, kemudian saya juga menggunakan yang namanya get response. Jadi ada 2 ini yang saya gunakan ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan ke teman-teman semua bagaimana sih ini alurnya bekerja gitu loh. Jadi apa yang saya ceritakan di sini adalah flow atau alur yang saya gunakan untuk mencapai omset yang ada di video ini 300 juta sekian. Jadi ya ini strateginya gitu loh. Teman-teman tinggal melihat gitu. Nah, seperti ini ya. Contoh nih, saya tidak memberikan contohnya copywriting dan lain sebagainya, hanya video demo aja. Kalaupun teman-teman mengunjungi web tersebut hanya demo aja atau mungkin setelah ini sudah nggak ada karena saya hanya untuk demo aja, keperluan demo. Contoh ini produk Spartan, produk saya pribadi.
Nah, contoh ini ketika orang mau beli, Anda lihat yang terjadi di sini ada yang namanya di sini ya. Seperti ini mereka akan disuruh untuk mengisi yang namanya email dan WhatsApp mereka. Ya, kalau teman-teman perhatikan yang flow yang tadi, flow yang ini kan, ketika mereka, jadi yang tadi foto yang tadi yang ini ya, landing page, mereka masukin data akan masuk ke yang namanya list database email. Ya, mereka akan masukin data di sini. Ketika mereka masukin data itu akan tersimpan di dalam yang namanya autoresponder atau di dalam list email Anda. Ya, contoh saya masukin di sini, coba saya masukin yang ini ya. Ini contohnya ya. Jadi orang mau beli nih, oke, silakan mereka isi data, mereka masukin nomor WhatsApp misalnya satu. Oke, seperti ini. Mereka klik beli sekarang nih. Oke. Nah, di sini karena via apa? Via laptop ya, jadi tidak akan redirect. Kalau seandainya ini kita bukanya yang link yang tadi itu via HP, dia akan otomatis langsung masuk WhatsApp si calon konsumen itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah mengisi data, kita bisa lihat di sini. Ya, teman-teman lihat tadi email yang saya masukkan, coba saya refresh ini. Ya, teman-teman lihat di sini datanya sudah masuk ya. Ada web yang email saya yang saya lihat di sini. Jadi ketika di sini kita bisa lihat oh iya ini emailnya, dan ketika kita setting nanti list yang di sini dimasukin dalam autoresponder, nah itu dia nanti bisa follow up secara otomatis kepada calon konsumen. Dan di sini kita bisa lihat contoh nih, kalau saya klik seperti ini ya, kita akan lihat deskripsi nih ya. Nah, seperti ini Anda lihat. Nah, di sini ada nomor WhatsApp nih ya yang saya apa namanya? Saya lihat sini ya, saya blur ya, atau ya ini nomor handphone saya. Anda udah tahu kan nomor WhatsApp saya. Ini WhatsApp-nya. Jadi ini saya mencontohkan nomor WhatsApp saya. Nanti ini kan teman-teman bisa lihat ya. Oke, mereka belum beli nih. Ya kan? Tapi Anda kan nggak kehilangan data mereka gitu kan. Anda bisa ngambil nomor WhatsApp ini, kemudian nomor ini kemudian follow up via WhatsApp. Ya, kemudian juga follow up via autoresponder. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya ketika mereka mengisi seperti ini, kemudian mereka ngisi contohnya apa namanya email mereka, WhatsApp mereka, kemudian klik beli sekarang, tersimpan di list yang ini akan di sini ya. Dan ini sekali lagi ini kan sudah ada apa ya? Saya coba membuat contoh ini yang baru. Ketika mereka sudah masuk dalam list ini, Anda bisa melakukan follow up otomatis, email otomatis secara berseri mungkin 1, 7, 14 hari terserah, tanpa Anda capek-capek manual ya. Dan juga tadi ada nomor WhatsApp, Anda bisa follow up via WhatsApp. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara membuatnya? Kalau saya pribadi itu saya menggunakan dua sebenarnya ya. Jadi begini, ada yang namanya di sini ya, pembuatan prospek nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gunakan form bawaan daripada yang namanya Facebook, bisa menggunakan ini lead ads. Ya, lead ads. Teman-teman bisa gunakan ini, itu formnya sudah disediakan oleh Facebook. Namun ya kalau menurut saya di call to action terakhirnya teman-teman tetap membutuhkan landing page kalau menurut saya ya, versi saya pribadi ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan seperti ini, teman-teman nanti bisa gunakan conversion ads seperti ini ya, conversion. Jadi teman-teman udah tahu ya, teman-teman bisa menggunakan pembuatan prospek atau lead ads generation atau conversion atau konversi seperti ini. Anda pilih konversi ini kalau kita membuat campaignnya ya. Nama kampanye konversi, apakah teman-teman mau melakukan uji AB, split test, bisa on kan, atau menggunakan CBO, pengoptimalan anggaran kampanye, teman-teman bisa on kan. Ya, lanjutkan. Misalnya saya nggak mau gunakan dua ini, nggak mau split, nggak mau pakai CBO atau pengoptimalan anggaran kampanye, berarti kita lanjutkan seperti ini. Ya, jangan lupa teman-teman nanti nama set iklan diisi apa ya. Kemudian contoh teman-teman nanti mau optimasinya buat apa, misalnya buat purchase, pembelian, atau misalnya buat contohnya lead atau apa, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Kemudian ini nanti pemirsanya diisi seperti apa. Saya tidak menjelaskan secara detail ya teman-teman di sini. Saya hanya contoh objektif apa yang digunakan ya tadi ya, bisa lead ads atau yang namanya conversion. Oke, sudah seperti ini. Kemudian nanti budget tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya conversion, teman-teman bisa mulai dari 50.000 mungkin di sini ya. Tergantung juga size audience yang teman-teman punya berapa. Ini belum masih cukup besar ini karena saya belum ngisi targeting ya. Kemudian juga format. Nah, baru di sini teman-teman bisa mainkan yang namanya format ads-nya, kita ngebuat ads-nya. Teman-teman bisa pilih contohnya yang mana, menggunakan carousel, gambar atau video tunggal atau koleksi. Kalau saya sering banget gunakan ini gambar atau video tunggal.
Teman-teman tinggal tambahkan media di sini, ya, tambahkan gambar video, tinggal klik akan ke upload. Kemudian ditulis contohnya judulnya apa, kemudian deskripsinya apa, teks utamanya apa, dan web yang mau dipromosikan apa. Kalau saya kan dalam hal ini nih ya, berarti saya akan taruh ini di sini seperti ini, begini, ya. Ini ya, nah ini udah. Dia akan ngambil otomatis tampilan dari ini, web yang ini. Nah, jadi seperti ini. Ya, contohnya begini nih. Jadi ketika mereka klik iklan ini, tek, itu akan kebuka ini dan mereka akan klik begini. Oke, masukin email, WhatsApp, kemudian beli sekarang akan tersimpan di sini. Anda bisa follow up via autoresponder secara otomatis dan teman-teman juga bisa lihat klik ini begini. Kemudian nanti akan ketahuan nomor WhatsApp-nya. Oh, ini nomor WhatsApp-nya, teman-teman bisa lakukan follow up dengan lihat nomor WhatsApp-nya seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, alur yang saya gunakan ketika saya beriklan dapat case yang namanya 300 juta plus. Oke, jadi baik teman-teman, itu adalah case saya di mana dapat omset 306.900.000 sekian, dapat profit 170.500.000 sekian. Kenapa? Karena ini kan dikurangi dengan yang namanya harga pokok produksi ya. Harga pokok HPP, harga pokok produksi, kemudian profit 170.500.000 sekian. Ini belum dikurangi biaya iklan. Oke, coba saya buka ya untuk biaya iklan dari saya menjalankan 3 adset aja ya di sini, 3 adset. Teman-teman bisa lihat saya spend-nya di sini 8.482.000 ya. Dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Ya. Oke, jadi seperti ini. Anda lihat di sini kan saya dapat lead emailnya 4.818, yang melakukan pembelian ada 1.112. Namun di lapangan itu hasilnya jadi berbeda. Kenapa? Karena ada ini kan lebih ya. Tadi kan berapa tadi? Coba kita lihat. Tadi 1.112. Ternyata dari CS saya itu mereka ngasihnya 1.364 karena ada yang melakukan pembelian lebih dari 1 pieces, ada juga yang RO. Ya, totalnya sekian ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja dulu ya buat teman-teman semua. Semoga alur yang saya berikan di video ini bisa bermanfaat. Saya menjelaskan alurnya, tetapi akan berbeda juga ketika produknya beda, marketnya juga beda. Makanya kenapa saya bilang Facebook Ads itu dan ilmu lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Karena mungkin saja video A itu nggak akan kompatibel dengan produk Anda. Dan memang harus ada konsultasi. Kalau teman-teman lihat video live saya di IG, saya bilang bahwa yang akan menjamin kesuksesan teman-teman di bisnis online, digital marketing, itu bukan video. Tapi gimana pola atau Anda kan seiring waktu berjalan kan ketemu kasus ya, kayak case A, case B, case C. Kayak tadi saya jelaskan tuh oke, seperti itu. Tapi di tengah jalan Anda akan menemukan pola, kok ini listnya sedikit yang masuk ya. Kenapa nggak ada yang klik ini, kenapa nggak ada yang klik itu, kenapa persentasenya berkurang. Matriks yang tadi kenapa nggak sesuai gitu loh. Itu karena apa? Karena Anda nggak punya pengalaman. Nah, makanya teman-teman harus belajar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman di bidang tersebut atau sudah melaluinya lebih dahulu. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin belajar seperti yang tadi, itu adalah kalau teman-teman lihat itu adalah alur belajar di 5 kelas saya ya, paket lengkap 5 kelas. Mumpung harganya masih di harga promo sampai hari ini. Karena rencananya akan naik lagi ya teman-teman, karena saya akan banyak penambahan materi mulai bulan yang namanya bulan September. Oke. Itu aja dulu buat teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ingin mendapatkan update seperti yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Buat apa? Agar ketika saya update video baru teman-teman dapat notifikasinya, nggak ketinggalan. Kemudian teman-teman bisa masuk di channel dan grup Telegram, silakan lihat linknya ada di bawah video ini. Atau kalau misalnya ingin dapat update setiap hari, ada di Instagram saya, Jose Rizal Jo. Semua linknya ada di bawah video ini atau ada di pin comment. Oke, itu aja dulu ya teman-teman. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan semakin hari semakin berkembang dan mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya juga. Terima kasih dan kita berjumpa lain waktu dan lain kesempatan. Salam sukses buat teman-teman semua.